ibu punya anak perempuan mau menikahkan dengan laki-laki, yang penting dia itu mampu untuk menafkahi. Mampu untuk menafkahi. Bukan sudah punya kerja tetap atau sudah mapan. Yang penting dia mampu menafkahi kewajibannya terhadap istri. Nah, jadi dalam menikahkan putra putri kita ini, Bu, laki-laki maupun perempuan, sebagaimana Nabi SAW katakan tadi, panggilannya itu kepada pemuda atau orang tua, Bu, di awal hadis tadi. Pemuda, Bu, ya. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, disunnahkan untuk nikah muda. Disunnahkan untuk nikah muda. Ya, Bu, ya. Namun sebagian pandangan orang tua, nikah muda itu seperti tabu. Ya? Ya, Bu, ya. Nikah muda itu seperti tabu. Tapi kalau pacaran muda nggak tabu, ya. Iya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki, Pak, saya mau nikah, umurnya misalnya 20 tahun. Kemudian dia ini mau ada usaha untuk bekerja. Kemudian di mana katakan, Pak, saya mau menikah. Itu langsung yang posisinya lagi sendera langsung tegak seperti ini, Bu, ya. Masya Allah. Kamu ini masih lahir kemarin sudah bicara tentang pernikahan, ya kan, Bu, ya. Tapi kalau misalnya anak laki-lakinya ini izin, Pak, malam minggu nih mau keluar kemana? Mau keluar sama pacar. Oh iya, silakan, jangan pulang malam-malam, ya. Iya, Bu, ya. Nah, ada sebagian orang tua demikian. Kalau memang kita menganggap putra putri kita ini belum mampu menikah misalnya, baik itu dari segi mental dan lain-lain, maka tugas kita sebagai orang tua untuk mendidiknya, Bu. Kalau kita mengatakan kamu tuh belum siap, belum siap dalam mencari nafkah, belum siap dari segi mental, solusinya apa? Kita sebagai orang tua untuk mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di antara bentuk penjagaan keluarga kita dari api neraka adalah menikahkan anak kita ketika mereka sudah membutuhkannya. Jangan dibiarkan sampai kejadian waliyahzubillah baru sadar. Sudah pacaran, sudah kejadian baru sadar. Nah, jadi kalau misalnya ada putra putri kita mengatakan mau menikah, langsung didik, Bu. Nah, bahkan didikan ini seharusnya sudah kita perlihatkan dalam pelayanan kita kepada suami dan suami kepada istrinya. Jadi dia bisa melihat bagaimana idealnya rumah tangga ini, bagaimana dia melihat papanya kepada mamanya dalam rumah tangga, bagaimana dia melihat mamanya melayani papanya dalam rumah. Nah, dari sini dia bisa melihat karakteristik pasangan suami istri di dalam rumah. Beritahukan apa saja hak-hak suami, kenapa mama melakukan ini kepada papa, kenapa mama harus masak, kenapa mama harus mengepel, kenapa mama harus mencuci. Kasih tahu sama anak. Ya, ini bukan hanya sekedar tradisi. Ya, jangan sampai kita lakukan itu tiap hari, Bu, karena itu merupakan seperti tradisi. Padahal itu di situ ada pahalanya, Bu, kalau diniatkan dalam melayani suami. Ya, Bu, ya. Nah, faman istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, maka menikahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernikahan itu bisa menjadi ibadah. Kenapa harus menikah? Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَأَقْصَرُ لِلْبَصَرِ. Karena pernikahan itu akan semakin membuat kita menundukkan pandangan. Yang pertama. Yang kedua, akan semakin membuat kita menjaga kemaluan. Berarti orang-orang yang belum menikah, mayoritas dosanya ada pada pandangan dan kemaluannya. Mayoritas. Umumnya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah
dari segi pandangannya kepada yang bukan mahramnya dan kemaluannya. Nah, berarti ini adalah hal yang sifatnya urgen. Ya, jadi kalau kita sudah menikah, seharusnya kita semakin menundukkan pandangan dan semakin menjaga kehormatan kita. Baik, Bu. Nah, kemudian kita akan berangkat kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang mengapa pernikahan itu ada di dalam Islam. Mengapa pernikahan itu ada di dalam Islam? Di antara sebabnya adalah, Bu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Allah menciptakan kalian dari jenis kalian, yaitu manusia, berpasang-pasangan. Ini ada di surat Ar-Rum ayat 21. Jadi Allah menciptakan kita itu berpasangan. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, maksudnya adalah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada antara laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang nggak ada tuh ya. Nah, tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian ketika menikah kalian menjadi tenang. Nah, ketika laki-laki menikahi perempuan, Bu, ini tujuannya, Bu. Laki-laki sebelum menikah dia itu ruwet pikirannya, tak tahu arah, hilang tujuan. Dan itu banyak dialami oleh laki-laki sebelum menikah. Kurang bijak, kurang terkontrol, dan lain-lain. Ketika menikah, kemudian memilih ibu sebagai pasangannya, tujuannya agar laki-laki itu tenang bersama ibu. Nah, Masya Allah. Nah, ini kajian ini sudah diadakan selama berapa tahun tadi, Bu? 9 tahun. Nah, alhamdulillah ibu-ibu rutin menghadiri kajian. Nah, coba kita evaluasi, Bu. Kira-kira setelah kita menuntut ilmu, tahu tentang halal dan haram, apakah suami kita ini semakin tenang ketika bersama kita atau tidak? Nah, karena tugas utama kita sebagai istri adalah sebagaimana yang ibu tadi sebutkan, melayani suami. Itu tugas utama. Kalau mau cari tugas sampingan silakan, Bu. Mau bekerja, berkarir selama masih dalam koridor syariat silakan. Tapi itu sifatnya sampingan. Tugas utamanya perempuan itu apa, Bu, ketika menikah? Melayani suami. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari. Apakah suami saya sudah tenang bersama saya? Ketika suami saya bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore, tentunya itu bukan hal yang mudah. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah, dan tentunya juga bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh suami tersebut. Ketika dia pulang kantor, pulang kerja, apakah dia langsung pulang ke rumah untuk bertemu saya? Atau dia nongkrong dulu sama kawannya sampai maghrib, sampai malam, baru dia pulang. Sampai pulang ke rumah, dia sibuk dengan gadgetnya atau sibuk sendiri dia. Tak mau cerita sama istrinya, meskipun hanya cerita-cerita ringan sebelum tidur. Nah, kira-kira itu yang kita evaluasi, Bu. Adakah suami kita demikian? Atau justru sebaliknya, suami kita ini ketika selesai bekerja langsung pulang ke rumah, tak mau kemana-mana. Ketika melihat kita langsung tersenyum dia. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang wanita solehah. Fa'idha nazarta ilaiha, ketika kamu memandang istrimu, sarratska, kamu akan berbunga-bunga melihatnya. Nah itu. Kemudian ketika diperintah oleh suaminya, fa'idha amaroha atau atska, ketika kamu memerintahkan istrimu, dia langsung sami'na wa ata'na. Iya bang, iya pak, iya ya. Atau ada kalimat-kalimat selingan dulu,
berargumentasi dulu, berdebat baru iyalah kalau gitu Pak. Nah ini yang seharus kita evaluasi setiap hari. Sudah sampai mana diri kita terhadap suami kita. Perempuan ini terkadang mengutamakan sesuatu yang tidak utama dan tidak mengutamakan sesuatu yang utama. Ketika mereka ditanya, Bu, sebelum menikah, kamu ingin menjadi apa? Pernah nggak ada perempuan yang menjawab, saya ingin menjadi istri soleha? Ada mau pernah kita dengar demikian? Cita-citanya pengen jadi apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pengusaha, dan lain-lain. Jarang kita dengar cita-citanya itu ingin menjadi istri soleha. Jadi seolah-olah itulah yang membuat tugas seorang istri itu seperti tugas yang kasta rendah. Seolah-olah bukan profesi. Nah, yang lebih utama itu yang disebutkan tadi. Kalau misalnya perempuan itu sudah mencapai puncak karirnya, entah itu sebagai profesi dokter, guru, pengusaha dan lain-lain. Di situ baru dia merasa bangga. Dia belum bisa merasakan ketika suaminya yang sudah bertahun-tahun bersamanya, pernahkah terucap dari lisan suaminya ketika suaminya mengatakan, saya bangga mempunyai istri seperti mama. Nah, saya bangga mempunyai istri seperti mama, seperti Umi, dan semisalnya. Nah, mungkin ada beberapa faktor, Bu, ya. Entah itu mungkin faktornya dari diri kita atau mungkin faktor dari diri suaminya. Yang mungkin ada di antara ibu-ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, mungkin ada faktor suaminya kurang menghargai, bisa saja. Tapi itulah yang kita upayakan, Bu. Bagaimana suami ini tenang bersama kita dan bangga mempunyai istri seperti kita. Nah, ini kita bisa lihat dari gerak-geriknya. Nih, Bu, ya. Contohnya, Bu, ya. Ketika ibu keluar dari rumah, bagi ibu-ibu yang masih mempunyai suami, ketika keluar dari rumah, ini nggak perlu dijawab, Bu, ya. Adakah mengatakan kepada suaminya sebelum pertama kali melangkahkan kaki keluar rumah, izin terlebih dahulu kepada suami dan cium tangan suami? Oh, langsung dijawab. Padahal saya bilang tadi nggak usah dijawab, ya. Alhamdulillah kalau ada. Nah, itu hal-hal sederhana, Bu, ya. Karena kan perempuan itu, seorang istri, tidak boleh keluar kecuali atas izin suami, meskipun ke majelis ilmu. Meskipun ke majelis ilmu tetap harus izin suami. Nah, upayakan setiap mau keluar rumah, meskipun malamnya udah dikasih tahu, tapi upayakan pertama kali kaki kita ingin melangkah keluar rumah, suami harus tahu kita keluar rumah dengan cara izin kepadanya, kemudian cium tangan suami. Nah, berikan perpisahan yang indah. Insyaallah. Yang indah dan manis. Sehingga suami tersebut menanti-nanti kepulangan sang istri. Nah, insyaallah. Jangan tiba-tiba hilang, Bu. Ya, meskipun misalnya ada sebagian suami yang lagi tidur, upayakan tetap beritahu. Misalnya tidur, misalnya pagi nih, Bu, ya. Ada yang lagi tidur misalnya. Upayakan juga kasih tahu, Bang, pergi dulu ya, Bang, ya. Gitu. Jangan tiba-tiba suami bangun siang, suaminya, istri kok mana ya? Nggak tahu. Di WA juga nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Mungkin majelis yang kita hadiri ini adalah majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianjurkan untuk menghadiri majelis tersebut. Tapi tetap keridhaan utama kita itu bersama keridhaan suami kita. Bisa dipahami, Bu, ya? Insyaallah, Bu, ya. Masya Allah. Baik, Bu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang, nanti kita sampai jam berapa, Bu, ya? Sampai jam 11, Bu, ya? Nah, nanti kalau misalnya materi kita sudah selesai sebelum waktunya, kita buka
sesi tanya jawab ya, insyaallah. Baik. Kita bahas daripada inti dari permasalahan kita ini dari sudut pandang seorang istri. Nabi SAW sudah mengatakan tadi bahwasanya istri yang terbaik adalah istri yang solehah. Nah, di antaranya adalah patuh kepada suami. Nah, kita ingin mencari karakternya nih Bu. Kira-kira karakter istri solehah itu seperti apa? Nah, karakter istri solehah yang dimana di sini Nabi SAW memuja istri solehah itu. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata'un. Dunia ini beserta seluruh isinya adalah perhiasan. Adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu as-salihatu, adalah perempuan dan istri yang solehah. Coba Bu, Ibu pernah nggak melihat barang branded atau perhiasan apapun yang sangat cantik di mata Ibu? Baik itu Ibu lihat secara langsung ataupun lewat sosial media. Pernah Bu? Atau kita pernah mendengar adanya barang-barang langka yang ada di sini, limited edition, harganya mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ada Bu ya? Harta-harta seperti itu. Nah, dibandingkan dengan hal tersebut Bu, wanita solehah itu jauh lebih baik. Wanita solehah jauh lebih baik. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun. Kata Nabi SAW, dunia itu terlaknat. Padahal tadi dunia itu berupa perhiasan. Nikmat gak Bu perhiasan Bu? Indah gak Bu? Tapi dilaknat oleh Allah. Wa ma fiha wa mal'unun wa ma fiha. Dan bukan hanya dunia saja, dan seluruh isi yang ada di dunia itu dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Nah, dari seluruh keindahan dunia itu, wanita solehah inilah yang paling unggul. Nah, mau nggak Bu jadi wanita solehah? Mau ya Bu ya. Nah, khairul mata'id dunya al-mar'atu as-salihatu. Di dalam Al-Quran apa itu wanita solehah? Di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasolihatu, wanita solihah itu adalah qanitat. Itu yang pertama. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah, menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada dia, dari sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ya, kemudian apabila dia mempunyai harta dia mengeluarkan zakat malnya dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagus. Yang kedua, hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Dia mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Apa maksudnya itu Bu? Mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Atau lebih tepatnya ketika suaminya ini tidak mengetahui gerak-gerik istrinya. Istrinya tetap menjaga marwah dirinya dan marwah suaminya. Di antaranya adalah menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, tidak melayani siapapun kecuali suami. Kemudian di antara bentuk penjagaan marwah kepada suami adalah Bu, kalau di era digital sekarang masing-masing ibu mungkin punya sosial media Bu ya. Usahakan jangan meruntuhkan marwah diri dan suami dengan berkomentar yang tidak layak dan tidak pantas di sosial media. Karena apa? Karena banyak kasus yang kita lihat Bu, seorang laki-laki terpandang berjabat, tapi karena kelakuan istrinya, suaminya menjadi imbasnya. Banyak Bu kasus demikian Bu ya, yang suaminya polisi, yang suaminya pejabat dan lain-lain di instansi pemerintah, tapi karena istrinya ini tidak mampu menjaga marwah suaminya kena
imbas. Nah, ini salah satu karakter wanita yang tidak salehah. Nah, usahakan kalau kita mempunyai akun sosial media, jadikan akun tersebut hal-hal yang bermanfaat. Jangan hanya mencari hal-hal yang sifatnya yang viral, kemudian buru-buru pengen dikomentari dan lain-lain. Sehingga apa? Marwah kita sebagai istri hilang, begitu pula marwah suami. Karena yang pertama kali, Bu, dan ini banyak saya lihat, Bu, ketika misalnya perempuan ini mengomentari di sosial media dengan hal-hal yang tidak layak, dengan kata-kata yang tidak pantas, yang pertama kali pertanyaan diajukan dari orang lain kepada perempuan ini, Bu, istri siapa ini? Atau pertanyaannya itu, pasti suami yang punya istri seperti ini menderita. Rata-rata tuh. Kalau misalnya seorang istri punya perangai buruk, selalu itu yang ditujukan. Pasti suaminya menderita. Pasti suaminya menderita. Yang kena siapa, Bu? Suami. Padahal mungkin suaminya sudah berupaya banyak untuk mendidik istrinya, tapi karena istrinya tidak bisa menjaga marwah suaminya, akhirnya suaminya kena imbas. Nah, itu diantara dua karakter wanita solehah. Selain dia baik spiritualnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga adalah orang atau perempuan yang mampu untuk menjaga marwah dirinya dan marwah suaminya. Nah, sebagaimana kita sebutkan, Bu, wanita solehah ini atau istri solehah adalah merupakan derajat yang paling tinggi di antara profesi-profesi lainnya yang dianut oleh perempuan di muka bumi ini. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya menjadi istri solihah adalah jalan pintas, Bu, menuju surga. Apa bentuk jalan pintasnya? Nabi SAW mengatakan, pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya. Itu yang pertama. Wa shamat syahraha, dia menjaga puasa Ramadannya. Meskipun tidak full di bulan Ramadan, tapi dikodok di luar Ramadan. Itu diantara bentuk menjaga puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, ketika dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Apa saja bentuk kewajiban kita dalam mentaati perintah suami, Bu? Perintah seperti apa yang wajib kita taati? Selama tidak melanggar hak Allah, berarti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Betul. Tapi kalau misalnya suami, Dek, minum jus jeruk ini, Dek, tidak mau, Bang, berarti dia membangkang pada saat itu. Dek, abang mau makan pecel lele lah malam ini, Dek. Enggak, Bang, adek mau makan ayam penyet, Bang. Kemudian didebatlah suaminya, adek mau makan ayam penyet, Bang. Akhirnya diturutilah permintaan istri. Berarti istri pada saat itu tidak taat suaminya. Demikian, Bu. Berarti ada dobitnya, Bu, ya. Ada ketentuannya. Ketentuannya adalah pertama, betul yang Ibu tadi sampaikan. Yang pertama, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan berkaitan dengan maslahat keluarga. Tuh, tidak bertentangan dengan syariat dan berkaitan dengan maslahat keluarga. Nah, itu wajib ditaati oleh seorang istri yang salehah. Baik, tadi ada 4 karakternya. Apa aja tadi, Bu? Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa sebulan penuh. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, mentaati suaminya. Kalau keempat-empat ini dilakukan, Bu, kata Nabi SAW, kilalaha, dikatakan kepada perempuan ini di hari kiamat, udkhulil jannata
min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu inginkan. Pintu surga itu, Bu, di antaranya ada pintu jihad, Bu. Orang kalau mau masuk pintu jihad, Ibu, dia harus korbankan nyawanya dulu di medan perang. Dia korbankan hartanya dulu di medan perang, baru bisa masuk pintu jihad. Ibu hanya cukup taat suami aja, Bu, bisa masuk pintu jihad. Ada juga pintu sholat, Bu. Orang selain menjalankan sholatnya 5 waktu harus menjalankan sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat-sholat sunnah lainnya, baru bisa masuk nih pintu sholat. Ibu cukup sholat 5 waktu aja. Ada namanya juga pintu puasa. Untuk bisa masuk pintu puasa harus rajin puasa. Selain yang wajib juga harus puasa sunnah. Ibu cukup puasa Ramadan aja, Bu. Ada juga pintu sedekah. Harus mengeluarkan jutaan, puluhan, bahkan miliaran agar bisa masuk pintu sedekah ini. Dan itu dilakukan secara rutin. Ibu tidak perlu ngeluarin harta apa-apa, Bu, untuk bisa masuk pintu sedekah kalau ibu mau. Kurang mulia apa seorang wanita soleha itu, Bu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira, Bu, di antara 4 ini mana yang paling sulit dilakukan, Bu? Di antara sholatnya waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat suami. Di antara 4 ini mana yang paling sulit, Bu? Yang keempat, Bu, ya. Masya Allah. Sholat 5 waktu, alhamdulillah. Sholat puasa Ramadan, alhamdulillah. Menjaga kemaluan, alhamdulillah. Selama di rumah saja. Nah, yang keempat ini kenapa kok sulit, Bu? Seharusnya kan jawabannya di antara 4 ini mana yang sulit, Bu? Tidak ada yang sulit, Ustaz. Kan seharusnya demikian. Tapi kenapa jawabannya 4 ini yang sulit? Nah, coba, Bu, apa kira-kira yang menjadi kesulitannya, Bu? Oh, begitu. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi di momen itu aja, Bu, ya? Di momen yang lain aman, Bu, ya? Alhamdulillah. Berarti itu dia spesialnya perempuan ini, Bu, ya. Ada satu momen di mana hormon perempuan, begitu pula emosionalnya kurang stabil. Yaitu di mana, Bu? Ketika si bulan itu datang, ya, Bu, ya. Itu bisa menyebabkan terkadang emosi itu kurang stabil. Tapi itu bisa tidak menjadi alasan, Bu. Ada tidak Allah ataupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau datang bulan nggak apa-apa ngomong kasar sama suami. Kalau datang bulan nggak apa-apa ngomong jutek atau muka masam di muka suami. Uzur bagi kalian, kata Rasul. Ada nggak, Bu? Nggak ada, Bu. Jadi memang taat suami itu tidak mudah. Terutama perempuan ini banyak godaannya memang. Fitrah, banyak godaan, banyak keinginan, ya. Minta kepada suami, terkadang tak terkabulkan, moodnya bisa berubah, ya. Tapi selalu ingat janji Allah itu tadi, Bu. Ya, bagaimana kita supaya tidak futur dalam mentaati suami? Futur itu bukan hanya tentang ibadah kepada Allah saja. Taat kepada suami terkadang menjadi futur juga. Nah, selalu ingat-ingat keutamaan-keutamaan menjadi istri soleh. Nah, itulah keimanan kita yang menguatkan kita untuk senantiasa taat kepada suami kita. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk daripada fungsi seorang wanita di dalam pernikahan adalah mendidik generasi. Ini tugas utama, Bu.
Bukan hanya tugas utama seorang perempuan atau seorang istri, tapi juga seorang suami. Hanya saja suami ini terkadang dia tak sering berada di rumah karena tugasnya mencari nafkah, maka istrilah menjadi pengganti suami dalam mendidik anak di dalam rumah. Nah, ini tugas utama istri, Bu. Adapun tugas-tugas lainnya itu sifatnya kerja sampingan. Jadi ibu kalau ditanya, Bu, apa kerjaan ibu, apa profesi ibu, maka jawabannya jangan lagi, meskipun ibu sebagai pedagang, sebagai pebisnis atau mempunyai jenjang karirnya, jangan itu yang menjadi jawaban utamanya, Bu. Sebutkan jawaban utamanya dengan bangga mengucapkan tugas profesi saya atau kerja saya adalah menjadi istri. Menjadi istri dan sekaligus menjadi ibu. Nah, kalau ini yang selalu terpatri dalam ingatan kita, maka itulah yang selalu jadi skala prioritas kita, Bu. Kalau misalnya yang di kepala kita ini sebagai perempuan, yang posisinya juga sebagai istri, fokus kita adalah jenjang karir, maka tugas istri ini secara tidak kita sadari menjadi sampingan, Bu. Karena sudah dipasang mindsetnya demikian. Jadi pasang mindsetnya dari sekarang, tugas utama perempuan ketika menikah adalah sebagai istri dan sebagai ibu. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana ibu menjadi pendidik generasi. Kita sebentar lagi mau merdeka, Bu, ya, atau sudah merdeka, tapi ingin mengulang kemerdekaan. Nah, bentuk daripada kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Bu, adalah mendidik generasi bangsa ini, Bu, sehingga lahirlah dari didikan-didikan ibu pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin nantinya yang jujur. Karena pasti ada di antara anak laki-laki yang ibu didik, bisa saja dia nanti akan menjadi pemimpin. Karakter pemimpinnya yang ini menjadi amanah, menjadi jujur, bertakwa, itu berdasarkan didikannya di rumah. Didikan di sekolah itu jangan diharapkan terlalu besar, Bu. Bayangkan satu kelas, Bu, isinya 30 anak, gurunya cuma satu. Yang dilihat bukan anak kita saja, tapi anak orang lain juga. Jadi otomatis tidak maksimal. Nah, maksimal pendidikan itu adalah ketika mereka ada di rumah. Bagaimana ayah dan ibunya mendidik. Nah, luangkan waktu kita selain melayani suami adalah mendidik anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Secara tidak langsung kita telah mendidik bangsa ini. Salah satu yang membuat bangsa kita ini kualitas SDM-nya dikatakan itu rendah adalah karena lalainya orang tua dalam mendidik generasi kaum muslimin. Ketika mereka tersibukkan dengan hal-hal yang bukan prioritas dia sebagai istri, dan itu pemikiran-pemikiran tersebut datangnya dari luar. Disuruh perempuan itu untuk mandiri, Bu. Ibu-ibu kalau misalnya anaknya mau menikah, atau mungkin ibu melihat ada anak teman-teman ibu menikah, ada tidak ibunya ini memberikan pesan supaya dia menjadi istri yang solehah? Alhamdulillah kalau misalnya masih ada. Karena ada sebagian ibu itu memberikan pesan kepada anak perempuannya, kamu kalau jadi istri usahakan punya penghasilan sendiri, karena kamu nggak tahu nanti kalau suamimu meninggal, kamu nanti nggak tahu mencari penghasilan dari mana. Jadi yang dididik itu, Bu, bagaimana caranya istri ini bertahan ketika suaminya meninggal atau ditinggal suami, bukan bertahan sama suami. Jadi dididik supaya mandiri. Otomatis kalau mandiri sibuknya dengan apa, Bu? Pekerjaan dia sebagai pebisnis, sebagai orang yang berprofesi dan lain-lain. Sehingga lalailah
Tugas utamanya yang pertama sebagai seorang istri yang melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Ada syair Arab yang mengatakan, Bu, tentang masalah ibu ini. Madrasatun idza adattaha. Ibu itu adalah sekolah apabila engkau menyiapkan ibu ini sebagaimana mestinya. Dia bisa menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Dia nanti yang menyusun kurikulum. Dia nanti yang menyusun materi-materi yang akan diajarkan oleh anaknya. Ibu-ibu di sini ada yang guru, Bu? Atau ex guru, mata guru? Ada, Bu, ya? Nah, kita lihat, Bu, perempuan yang menjadi guru, mendidik anak-anak kaum muslimin itu adalah tugas yang mulia. Tapi tetap tugas utamanya apa, Bu? Siapa yang dididik, Bu? Anaknya sendiri. Jangan sampai tugas yang mulia ini, yaitu mendidik kaum muslimin, melalaikan tugas utamanya yang lain, yaitu mendidik anaknya sendiri. Ketika kita mendidik anak orang lain, itu betul-betul kita bikin RPL-nya, silabusnya, materinya kita siapkan semalam suntuk sebelum kita ajarkan besok pagi. Nah, kira-kira ada nggak kita lakukan ini sama anak kita? Seserius itu. Apa yang kita mau ajarkan hari ini kepada anak kita? Materinya apa? Dari akidah, dari fikih, dari adab. Bahkan kalau bisa ajarkan, Bu, jadi istri dari sekarang, Bu. Karena itu nggak akan didapatkan kecuali dari ibunya. Dari mana dia dapatkan, Bu? Kira-kira diharapkan. Di sekolah tidak diajarkan. Di kampus juga tidak diajarkan. Beda lagi nanti jurusan yang diambil. Ketika mau nikah nanti jumpa Pak Penghulu mungkin hanya sebatas 20 menit atau 25 menit atau sejam paling lama. Kemudian materi sejam ini bekal untuk menghadapi masa depan yang seumur hidup itu. Kira-kira cukup nggak, Bu? Nggak cukup. Berarti harus dibekalkan sejak kapan, Bu? Sedini mungkin. Jangan dianggap tabu bahas pernikahan ini, Bu, kepada anak kita. Nah, sehingga mereka bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena di era digital ini, Bu, yang disajikan di beberapa konten-konten yang kita lihat itu adalah kemesraan-kemesraan dari pasangan yang non halal. Dan mereka menganggap itu adalah hal yang biasa, romantis, indah, dan mereka praktekkan. Dan kita lihat sebagian anak-anak SD sudah pacaran. Karena apa? Karena mereka menganggap itu adalah hal yang biasa, hal yang indah. Karena mereka tidak dididik bahwasanya di Islam itu ada namanya pernikahan, tidak boleh menjalin hubungan sebelum menikah. Kalau sudah menikah baru boleh melakukan hal-hal demikian. Kalau tidak demikian, kalau menjalin hubungan sebelum pernikahan akan terjadi demikian. Kita kasih tahu, Bu, faktor-faktor buruknya, konsekuensi buruknya. Itulah salah satu upaya kita untuk menghindarkan anak generasi kita dari selain penyimpangan seksual, lawan jenis juga sesama jenis. Nah, sesama jenis juga, Bu. Di antaranya apa, Bu? Bentuk Islam untuk mencegah terjadinya penyimpangan sesama jenis. Apa, Bu? Dan ini sudah dididik oleh Nabi SAW untuk mencegah penyimpangan sesama jenis. Apa, Bu? Ya, Bu? Pernikahan yang sesama jenis, Bu. Ya, supaya tidak suka yang laki-laki tidak suka laki-laki, yang perempuan tidak suka perempuan. Di antara pernikahan laki-laki dan perempuan. Ada satu lagi, Bu. Dan itu dilakukan sejak anak ini sudah mendekati masa balik. Misal kita punya anak laki-laki semuanya atau perempuan semuanya, maka upaya kita supaya tidak terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis adalah memisahkan kamar mereka, memisahkan kamar, khususnya tempat tidur mereka. Jangan satu selimut. Kalau bisa jangan satu kamar. Kakaknya di kamar yang berbeda, adiknya yang perempuan juga di kamar yang berbeda. Jangan dibiasakan mereka ini melihat auratnya masing-masing meskipun semahram.
Itulah yang mengapa sebagian pondok-pondok yang dimana isinya laki-laki semua, perempuan semua, banyak terjadi penyimpangan LGBT. Kenapa, Bu? Salah satu faktornya adalah tidak diawasi ketika mereka mandi, ketika mereka ganti pakaian. Lama-lama, Bu, akan terjadi hal yang sifatnya mungkin sebelumnya dia nggak punya penyakit itu, Bu. Tapi karena sudah menjadi terbiasa, akhirnya datanglah penyakit itu. Nah, itulah kita lakukan di rumah. Begitu pula kalau misalnya ibu-ibu mencari pondok untuk anak-anaknya laki-laki dan perempuan, pastikan musyrifnya, pengawas pondoknya itu betul-betul mengawasi masalah yang kita sebutkan tadi tentang mandi, kamar. Nah, jangan sampai mereka melihat auratnya satu sama lain. Nah, itu sudah dididik oleh Nabi SAW. Pisahkan tempat tidur kalian ketika anak ini sudah mencapai usia balik, kata Nabi SAW. Ya? Baik. Ibu sebagaimana kita katakan tadi adalah pendidik generasi. Nah, kata syair Arab tersebut, a'datta sya'ban thayyibal a'raq, ketika kita mendidik anak kita sendiri, Bu, secara tidak langsung kita mendidik bangsa ini. Kurang besar apa, Bu, jasa ibu terhadap bangsa ini secara tidak langsung. Mungkin sebagian ibu menganggap yang membuat bangsa ini berkembang adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan misalnya, atau ibu, atau misalnya perempuan-perempuan yang berpolitik, atau perempuan-perempuan yang membuka lapangan kerja dan lain-lain. Ada itu mungkin iya sedikit faktor, tapi faktor terbesarnya adalah ketika ibu-ibu yang di rumah ini, yang bergerak di latar belakang ini, yang di belakang layar, ya, di belakang layar, dia mendidik anaknya. Kalau semua ibu seperti ini peduli sama anaknya, betul-betul mendidik anaknya, saya yakinnya bangsa ini akan menciptakan generasi yang baik ke depannya, yang bertakwa dan berakhlak mulia. Tapi sebaliknya, kalau ibu-ibu yang ada di rumah melalaikan ini, secara tidak langsung telah menciptakan generasi yang hancur, dan secara tidak langsung menghancurkan negara itu sendiri. Kita lihat negara di luar selain negara Islam, yang mereka ini tidak mendidik anak-anaknya. Ya, Bu, ya. Lihat bagaimana mereka ketika mendidik anaknya. Mereka mendidiknya hanya berdasarkan sisi duniawinya saja. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Kita jangan katakan negara Eropa, negara Amerika itu adalah negara-negara maju, Bu. Kemajuan dari sudut pandang umat Islam bukan hanya dari sisi tentang ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Tapi kemajuan umat Islam itu, Bu, adalah berdasarkan generasinya yang bertakwa. Dan generasi inilah yang sudah menguasai hampir setengah dunia, Bu, di masa kejayaan Islam. Kita lihat bagaimana yang ikut perang bersama Nabi SAW itu adalah para pemudanya. Bukan orang tuanya, Bu, para pemudanya, pemudinya. Contohnya seperti Ibnu Abbas, usia masih puluhan tahun ikut perang. Ibnu Umar dan beberapa anak-anak sahabat lainnya sudah ikut perang. Bahkan ikut berunding dengan para tokoh-tokoh senior sahabat lainnya dalam memutuskan perkara negara. Itu karena didikan siapa? Didikan orang tuanya, berdasarkan jalan manhaj nubuwah, manhajnya Nabi SAW, diwariskan kepada sahabat mewariskan kepada generasinya. Dan kita sekarang, Bu, kalau kita melihat Indonesia seandainya di masa yang akan datang ekonominya maju, kemudian pemerintahnya semakin baik, tapi kalau generasinya tidak bertakwa dan akhlaknya semakin buruk, tidak ada kemajuan sama sekali terhadap bangsa kita ini. Nah, kira-kira kalau misalnya ibu melihat demikian, anak kita sukses dari sisi duniawi, Bu, tapi tak sholat 5 waktu dia kemudian menjalin hubungan lawan jenis sebelum pernikahan,
atau misalnya dia berjudi, apalagi dia mendoakan kita, tapi dia sukses dari sisi dunianya, dia ada ngasih kita, dia ada umrohkan kita mungkin, dia ada kasih kita rumah, tapi itu dia tadi kekurangannya. Kira-kira masih ada kebanggaan buat sebagai orang tua? Terlebih lagi kalau misalnya kita wafat. Nah, itu yang harus kita tanya di dalam hati kita, karena kita menyiapkan anak-anak kita ini adalah bekal investasi akhirat kita ketika kita sudah wafat. Bukan investasi dunia, kita didik anak kita supaya sukses depannya, supaya bisa menghidupi kita di dunia. Kalau kita sudah meninggal, anaknya sibuk dengan ke dunia kita menghadapi akhirat kita. Nah, bekal kita apa? Yang amal jariah yang katakan tadi, al-walad as-soleh yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu nggak kita dapatkan. Ya Bu ya? Baik, itu adalah salah satu tugas istri solehah di rumah adalah mendidik generasi, mendidik anak-anaknya. Ya, itu adalah tugas utamanya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan Bu ya dari Ibu yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan, berkenaan dengan pernikahan ini. Baik berkaitan dengan anaknya yang akan menikah atau berkaitan dengan pernikahan Ibu sendiri dan lain-lain. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi istri yang saya ada 4, yang keempat ini yang sudah cukup. Taat sama saya. Jadi adalah keluarga saya kan, dia sangat taat kalau suaminya puasanya, sholatnya, belajar. Tapi kalau dia dengan suaminya itu, saking dia patuhnya, apapun kata suaminya diikutinya. Kadang-kadang yang tak baik pun diikutinya. Itu gimana tuh Pak? Yang seperti yang baik kita patuh, wajar ya Pak? Yang nggak baik pun dia patuh. Baik, Masya Allah. Terlampau soalnya ya. Baik, Masya Allah. Baik. Ini bisa menjadi beberapa faktor ya Bu yang menjadikan istri demikian. Bisa saja istrinya itu memang pada dasarnya tidak ingin mentaati suaminya, terutama dalam perkara yang buruk, apalagi yang menyelisih syariat. Di antara faktornya adalah ketakutan terhadap suami. Nah, jadi bisa saja faktornya itu ada pada suami yang mungkin menyebabkan istrinya ini harus mematuhi segala perintah suaminya di bawah ancaman misalnya. Kita tidak tahu. Atau yang kedua, istrinya ini mencintai suaminya bukan karena Allah yang kita sebutkan tadi. Karena kalau istrinya mencintai suaminya karena Allah, dia hanya mentaati suaminya berdasarkan apa yang Allah inginkan. Nah, itu yang kita katakan penting tadi Bu, cinta karena Allah tadi. Sehingga pertama kita tidak lalai terhadap hak suami, satu sisi juga tidak melampaui batas dalam mentaati suami. Sehingga apa Bu? Terjadilah kesyirikan. Kesyirikan itu Bu bukan hanya sekedar sujud kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah dan lain-lain, tapi mentaati selain Allah melebihi ketaatan kepada Allah, itu juga adalah perkara kesyirikan. Terutama ketika ketaatan tersebut menyelisihi syariat Allah. Berarti dia telah menjadikan suaminya letaknya di atas hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Jadi itu pentingnya cinta karena Allah. Nah, atau mungkin faktor lainnya yang kita katakan tadi, istri terkadang mentaati suaminya karena di bawah ancaman atau ketakutan. Nah, demikian Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Ustaz, ketika suami tidak bisa memenuhi nafkah ya Ustaz, dan membuat istri itu harus bekerja mencari nafkah sendiri. Jadi kan otomatis anak-anak terangkat ya Ustaz. Kan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, walaupun bagaimanapun sangat bersuami kan anak. Jadi dengan istri yang bekerja tadi, anak-anak menjadi terlantar dan semua menjadi berantakan. Gimana pandangan Ustaz tentang itu? Baik, Masya Allah, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan bagus sekali. Dia berkenaan tentang suami yang dikatakan tidak bisa memenuhi nafkah, ya. Nah, pertama kita bicara soal nafkah dulu. Jadi kita harus tahu batasan nafkah wajib suami itu. Nafkah wajib suami. Supaya jangan sampai sesuatu yang tidak wajib suami berikan namun kita tuntut. Jadi yang wajib suami berikan itu pertama tentang makanan. Yang wajib suami berikan adalah bagaimana suami memberikan makanan yang layak. Secara urf dia makannya 3 kali sehari. Makannya 3 kali sehari. Kemudian berkaitan lagi dengan pakaian, memberikan pakaian yang layak untuk anggota keluarganya. Kemudian memberikan perlengkapan kebersihan, di antaranya ada perlengkapan mandi. Adapun masalah kosmetik, Bu, itu tidak wajib. Jadi selama ini, Bu, kalau misalnya ibu-ibu ada diberikan perlengkapan kecantikan dengan suaminya, berarti itu adalah perbuatan atau kebaikan suami yang diberikan kepada ibu. Kalau tidak diberikan, jangan dituntut, Bu. Ya, gitu. Kita qanaah terhadap yang ada. Ya, kemudian begitu juga tentang tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak, ya, sesuai dengan kondisi keluarganya. Nah, itu yang sifatnya wajib. Kemudian mungkin kita bicara lagi tentang pendidikan anak. Nah, ini pendidikan anak ibu, tanggung jawabnya siapa, Bu? Misalnya selain dari segi pengajaran, ada segi harta juga kan, Bu, ya? Nah, ini dari segi harta, tanggung jawab siapa, Bu? Yang ibu tahu? Suami. Kalau misalnya suami nggak bisa bayar SPP, Bu, pindah ke siapa, Bu? Nenek. Pindah ke nenek, Bu, ya. Jadi pendidikan ini, Bu, tanggung jawab ayah dan ibu. Kalau ayah sudah menanggung, maka kewajiban ibu gugur. Tapi kalau misalnya ayah tidak bisa mengambil perannya dalam pendidikan, contohnya tadi ketika ayahnya harus keluar mencari nafkah, otomatis ibulah yang wajib mengambil peran dalam mengajarkan. Begitu pula, Bu, kalau misalnya suami ini sudah berupaya mencari nafkah dan ternyata tidak cukup untuk membayar biaya sekolahnya, SPP-nya dan lain-lain. Ternyata ibu ada tabungan, maka wajib, Bu, bukan sunnah, Bu, wajib bagi ibu untuk membayar SPP anak tadi. Karena pendidikan tanggung jawab kedua orang tua, utamanya di suami. Tapi kalau suami qadarullah tidak bisa, pindah ke istri. Nah, dari yang ibu sampaikan tadi, kalau misalnya suami ini tidak bisa memenuhi nafkah wajib, Bu, nafkah wajib yang memang betul-betul kurang lah, Bu. Misalnya kontrakan nunggak, kemudian makan cuma sekali sehari, kemudian begitu pula pakaian
yang tidak layak, maka pada saat ini Bu, pilihannya dua. Kalau berkaitan dengan ini, satu, ibu bisa bersabar dan surga bagi ibu. Yang kedua, ibu bisa memilih mau diteruskan atau mau diputus jalinan pernikahan tersebut. Ini berkaitan dengan nafkah wajib Bu ya. Nah, gitu. Jadi kalau memang salah satu ibu harus bekerja mencari nafkah, maka pastikan nafkah tersebut adalah nafkah wajib. Pastikan nafkah tersebut yang dicari adalah nafkah yang wajib. Demikian. Kalau memang suami tidak bekerja sehingga membuat istri harus bekerja, maka suami mengambil perannya di rumah. Kebalik jadi Bu ya. Tapi kalau anggap ada hal demikian yang harus terjadi, seperti misalnya tadi kita katakan ada dua pilihan, dan ibu memilih bersabar untuk mengharapkan surga Allah. Akhirnya ibu yang bekerja, suami biarlah di rumah. Berarti suamilah yang mengambil peran di rumah, mendidik anaknya, memasak, kemudian mencuci baju. Padahal ini memang tugas suami Bu ya. Memasak itu tugas suami. Nah, kemudian mendidik anak juga tugas suami. Mencuci juga tugas suami. Mengepel juga tugas suami. Maka ini semuanya perannya harus diambil suami. Sehingga terbaliklah itu. Ya, ya. Meskipun ada konsekuensi-konsekuensi lain Bu ya. Seperti ibu tadi, mungkin ada beberapa kekurangan, misalnya ibu tidak bisa maksimal dalam melayani suami. Maka suami yang bijak, kalau memang demikian harus terjadi, suami mau tidak mau merelakan sebagian haknya dalam pelayanan dari sang istri. Otomatis tidak maksimal. Kalau mau maksimal ya dibalik. Suaminya yang bekerja sepenuh hati, sepenuh hari, sehingga istri bisa di rumah. Karena kalau dibalik-balik perannya demikian Bu, seperti Ibu katakan tadi, tidak maksimal, berantakan dan lain-lain. Nah, demikian Bu kurang lebih. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan Ibu ya. Insyaallah. Dari itu silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar rumah berarti Bu ya? Baik, pertanyaan bagus Bu. Jadi ada sebagian suami yang melakukan perjalanan dinas panjang. Kemudian sang istri di rumah terkadang harus keluar rumah untuk menjalankan kewajibannya. Di antaranya adalah mengantar anak ke pasar dan lain-lain. Maka ini dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada suami Bu. Ketika suami ini tidak ada di rumah, kira-kira ibu akan kemana saja? Contohnya, ibu akan memberitahu bahwasanya ibu akan mengantar sekolah, ibu akan ke pasar, ibu akan ke majelis ilmu di hari sekian jam sekian. Jadi sebelum suami berangkat, ibu harus memberitahukan terlebih dahulu. Jadi ketika ibu keluar rumah, ibu tidak perlu lagi WA suami, kecuali ada jadwal yang sebelumnya ibu belum beritahu. Misalnya ibu ingin pergi ke tempat yang suami sebelumnya belum diberitahu, ingin pergi ke rumah A misalnya, kawan A, ingin pergi ke rumah kawan B, ingin ke tempat makan ngumpul sama kawan. Nah itu izin sama suami. Adapun perkara-perkara yang maklum bahwasanya itu akan ibu lakukan sehari-hari, nah itu tak perlu setiap ibu keluar rumah harus izin suami. Nah, di luar itu yang tidak biasa ibu lakukan ketika suami tidak di rumah,
Nah itu baru perlu izin baru. Nah, boleh atau tidaknya. Nah kalau habis itu, wah, masih beli, silakan Bu, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Oh. Jadi ini dibalik Bu ya. Oh, ya. Iya, Masya Allah. Sekarang dibalik. Haruskah suami izin kepada istri ketika keluar rumah? Atau misalnya dia ada di luar, pulang kerja, ternyata nggak pulang ke rumah, nggak ngabarin, tahu-tahunya sama kawan. Pas pulang baru tahu. Begitu Bu ya? Masya Allah. Ah iya, Masya Allah, Masya Allah. Ini sudah berapa lama Bu pernikahan Bu? Boleh tahu? Oh iya, Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga Allah langgengkan pernikahan. Nah, pertanyaannya, ini kita bicara tentang kewajiban. Apakah wajib suami ketika keluar rumah izin istri? Maka jawabannya dari segi hukum tidak wajib. Jadi suami itu memang tugasnya di luar. Nah, demikian. Akan tetapi kalau berkaitan dengan hak istri ini diantara haknya adalah diberi perhatian. Nah, diberi perhatian. Kalau suami ini keluar rumah sampai melalaikan hak istri, jadi dari pagi sampai sore dia kerja, nggak langsung keluar rumah, tengah malam baru pulang, sampai rumah tidur, besok pagi kerja, begitu terus, sehingga jarang waktunya bersama istri. Kalau sampai demikian, maka suami berdosa kalau sampai melalaikan hak istri. Kalau demikian kasusnya. Tapi kalau misalnya dia sesekali misalnya, ya, ada baiknya memang sebagai suami yang menghargai istrinya, mengabarkan istrinya kemanapun dia pergi, dan mengabarkan kemanapun dia, dimanapun dia berada. Cuman keluarnya ini nggak wajib Bu, harus dikabari. Ya, keluarnya nggak wajib. Artinya ketika suami ingin keluar, dia nggak wajib bilang, papa mau nongkrong sama kawan-kawan, boleh nggak papa keluar? Nah itu nggak boleh Bu, kayak gitu suami. Ya sampai seperti itu, ya Bu ya. Berarti itu ibu sudah luar biasa kalau suaminya sampai seperti itu. Sampai harus boleh nggak papa keluar rumah, sampai seperti itu bahasanya. Antara sayang istri sama di dalam tekanan istri. Ya Bu, cek apa Bu? Oh tanya di mana? Boleh aja Bu. Nah, boleh aja Bu, kalau ditanya di telepon tanya di mana, boleh aja, silakan. Nah, cuman yang kita tadi sebutkan, suami tidak perlu izin istri untuk boleh keluar, tapi suami wajib beritahu mau keluar ke mana. Ya Bu ya, keluarnya ini nggak butuh izin ibu ya, tapi wajib beritahu mau kemananya, itu wajib kasih tahu. Bisa dibedakan Bu ya? Insya Allah. Kalau mau cek-cek, cek teleponnya itu boleh silakan. Tapi kalau cek HP tidak boleh Bu ya. Kita ada asas kepercayaan. Kalau ada yang disembunyikan nanti Allah sikap. Jadi tenang aja, tidak perlu overthinking. Insya Allah. Ada lagi Bu? Silahkan. Ya. Mewakili Bu? Oh masih single.
Gitu Bu ya. Baik, ini pertanyaan dari saudari kita yang ingin menikah ya. Insya Allah semoga sudah ada calonnya. Sudah ada calon. Belum ada. Semoga Allah temukan dengan calon yang tepat. Jadi bagaimana cara mengetahui laki-laki itu siap menikah? Dengan cara bertanya kepada sang suami, dan pertanyaannya harus tepat. Tepat sehingga kita tahu dia ini siap atau tidak. Pertama, suami ini tentunya harus mampu untuk memenuhi nafkah. Mapan nggak perlu, yang penting punya pekerjaan dan mau untuk bekerja. Hanya saja kalau misalnya kakak yang ingin menikah memilih mau lelaki yang mapan, silahkan, tidak masalah, tak tercela juga. Makanya kita kan ada panduan dari Nabi SAW. Memang hadis ini berkaitan untuk laki-laki memilih perempuannya, tapi bisa juga jadi acuan perempuan untuk memilih laki-laki. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena parasnya, cantiknya. Berarti kalau perempuan menikahi laki-laki karena gantengnya, boleh nggak Bu? Boleh. Kemudian yang sebab kedua dinikahi karena nasabnya, artinya dari keluarga yang terpandang. Boleh nggak kita ingin memiliki pasangan dari keluarga terpandang, berjabat, ya, punya kedudukan di masyarakat? Boleh. Kemudian yang ketiga, dinikahi karena hartanya. Menikahi laki-laki kaya, silahkan, boleh. Memilih karena kayanya, silahkan. Yang keempat, dinikahi karena agamanya. Kata Nabi SAW apa? Nikahilah perempuan itu karena agamanya. Begitu pula perempuan, nikahi laki-laki karena agamanya. Berarti pertanyaan pertama, selain dari kewajiban dia mencari nafkah, tanya tentang agamanya. Jadi bukan hanya tentang kesiapan materi, tapi juga kesiapan agamanya. Pertama, apakah dia sholat 5 waktu? Yang kedua, puasa Ramadannya bagaimana? Yang ketiga, karena dia ditugaskan mencari nafkah, maka pastikan dia telah mempelajari mana nafkah halal, mana nafkah haram. Jangan jadi mesin pencari nafkah aja. Jadi income banyak terus tapi tak tahu tuh datang dari mana. Nah, kita harus tanya juga. Kalau perlu tanya secara serius kepada calon suami ini tadi. Abang pernah tidak mempelajari fikih muamalah? Pernah tidak menghadiri kajian tentang fikih muamalah? Atau mempelajari entah itu di majelis ilmu atau secara online, mempelajari tentang fikih muamalah, mana yang harta haram, mana yang harta halal. Itu juga harus tahu, jangan cari mapannya aja tapi tak tahu tuh sumbernya dari mana. Itu akan berefek kepada rumah tangga, apalagi kalau bisa harta haram. Ibu ya? Nah, cari dari sisi agamanya. Kalau dia siap dari segi mencari nafkah, baik agamanya, baik akhlaknya, berarti dia sudah siap untuk rumah tangga. Dan perlu dicamkan, ketika mencari pasangan, baik mencari istri, calon istri atau mencari calon suami, tidak mungkin kita mengetahui calon pasangan kita itu 100% luar dalam. Kalau demikian tidak pernah nikah kita nanti, Bu. Jangan kita pernah mengharapkan pasangan kita ini kita akan mengetahuinya sebelum menikah 100% luar dan dalam. Cukup kita ketahui secara dugaan kuat, mungkin sekitar 90%-nya, 95%, 85%. Dia ini baik dari sisi agama dan akhlaknya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tanya kepada orang yang paling terdekat dengannya
dan mengetahui kehidupan dia sehari-hari. Siapa tuh Bu? Orang tuanya. Orang tua ketika ditanya oleh calon pasangan anaknya, keluarkan semua jeleknya Bu. Jangan ditutupi Bu, anak orang ini mau diambil nih. Nah, misalnya laki-lakinya misalnya di rumah tidur aja kerja Nina dari pagi sampai pagi berikutnya. Misalnya main game aja dia. Kasih tahu Bu, jangan sampai terzolimi anak orang nanti. Kalau misalnya laki-laki kerjanya nongkrong aja, habisin duit orang tua aja kalau misalnya demikian. Nah, kemudian sebutkan juga baiknya, baik dan buruknya sebutkan. Yang perempuan gitu juga, di rumah ngapain aja nih Bu anaknya Bu? Ditanya sama calon pasangannya. Misalnya yang buruknya, misalnya tak ada bantu orang tuanya di rumah, cuci piring pun tak mau, tidur aja kerjanya, disuruh dulu baru kerjain, itu pun juga sambil merumut mukanya, tak mau menggosok, intinya demikian. Itu salah satu gibah yang diperbolehkan Bu. Salah satu gibah yang diperbolehkan. Atau tanya sama teman terdekatnya, khususnya teman yang pernah menjalin muamalah dengan dia. Misalnya teman ini pernah minjamin hutang ke calon dia ini. Nah, bagaimana dia nih menjaga amanah hutangnya? Dia bayar tak hutangnya? Karena karakteristik orang itu Bu tersingkap karena dua hal. Satu, pernah bekerja sama atau pernah terjalin interaksi dengan uang. Yang kedua, pernah safar bareng. Pernah perjalanan jauh bareng-bareng. Nah, tanya sama teman-teman yang pernah berinteraksi dengan dia di sekitar ini. Kalau misalnya dia pernah hutang sama orang, tanya sama siapa dia pernah hutang. Bagaimana cara dia bayar hutang? Itu menunjukkan sifat amanahnya. Begitu juga tanya sama teman-temannya, kalau misalnya laki-laki, tanya sama teman-temannya yang pernah pergi touring bareng, manjat bareng, daki gunung misalnya, atau safar lah intinya. Karena dari safar itu tersingkap kepedulian seorang terhadap saudaranya. Nah, demikian. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran besar kalau ingin mencari pasangan. Karena banyak orang yang takut ketika memilih pasangan, salah pilih. Tahu buruknya ketika satu rumah. Semua kita mengalami demikian Bu. Baru tahu jelek-jeleknya ketika satu rumah. Nah, itulah seni pernikahan itu. Jadi jangan kita sanggup menerima baiknya saja. Kalau menerima baiknya saja Bu, nggak perlu latihan Bu. Ya, nggak perlu latihan. Yang perlu kita latih apa? Menyikapi kekurangannya. Sebagaimana kita punya kekurangan juga. Nah, demikian kurang lebih. Semoga bisa terjawab. Kalau ada yang perlu ditambah, langsung tahu ya. Masya Allah. Baik, sebagai dalam rangka mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari majelis kita ini, kita mengaturkan doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an yamunna 'alaina bi 'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlas fil aqwal wal amal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami, sebagaimana
berikanlah kami kebaikan di dunia, berikan juga kami kebaikan di akhirat, dan jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa di jalan-Mu, dan berikanlah kami kenikmatan untuk beribadah kepada-Mu, dan juga berikanlah kami kenikmatan untuk meninggalkan segala hal-hal yang sifatnya maksiat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu atas perhatiannya dalam kajian kali ini. Ada pun beberapa masalah atau beberapa materi yang mungkin kurang daripada penyampaian, ada pun kurang daripada kata-kata kami ataupun dari sikap kami mohon maaf. Dan ada pun daripada kelebihan ilmu yang kami sampaikan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita bisa amalkan ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu selaku moderator untuk menutup acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz yang sudah memberikan materinya, ilmu dan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.